Pemilik toko pun akhirnya menceritakan beberapa kejadian yang pernah terjadi di bangunan bekas rumah tua itu kepada Pak Mandor. Menurutnya, setelah cukup lama bangunan itu terbengkalai, lokasinya jadi berubah angker, sering terdengar suara-suara aneh, dan muncul beberapa penampakan di sana. Kemungkinan karena lokasinya yang akhirnya menjadi rimbun, tempat itu pun kadangkala dijadikan tempat pembuangan makhluk-makhluk astral. Pemilik toko bercerita bahwa sudah sejak dulu menasihati si pemilik rumah. Ia beberapa kali melaporkan bahwa rumah itu sering dipakai untuk pembuangan makhluk-makhluk astral, tapi si pemilik rumah seakan membiarkan hal tersebut terjadi. Mulanya, Pak Roni pemilik rumah itu tak menceritakan alasan kenapa rumah itu ditinggalkan. Tapi setelah bertahun-tahun rumah itu terbengkalai dan berubah menjadi angker karena desakan pemilik toko, Pak Roni pernah menceritakan sebuah kejadian di rumah tersebut. Tapi belum sempat pemilik toko itu menceritakan kejadian itu, si pemilik rumah sudah tiba di lokasi. Terdengar suara salam yang diucapkan oleh seorang lelaki yang berusia cukup lanjut. Dapat diamati dari kulit tubuhnya yang sudah banyak berkeriput dan suaranya yang sudah serak berat, disertai helaan nafas yang tersedak. Namun dari perawakannya, orang ini masih terlihat bugar. Pak Roni coba berkeliling ke setiap sudut lokasi. Dari raut wajahnya seakan sedang berusaha mengingat-ingat letak sesuatu. Pak Agung terduduk lelah terus mengamati lelaki tua itu. Setelah berkeliling lokasi, si pemilik rumah mendekati ke arah Pak Mandor dan pemilik toko yang sedang membahas sesuatu. "Bagaimana kejadiannya, Pak? Kok bisa anak buahmu kesurupan?" tanya Pak Roni kepada Pak Mandor. Pak Mandor pun menceritakan apa yang terjadi di hari itu, dari sebelum para tukang membersihkan lokasi sampai akhirnya ada yang kesurupan. Setelah Pak Mandor menjelaskan kronologis kejadian, lalu si pemilik toko menimpali, "Nah, Pak Roni, saya kan pernah bilang area sekitar sini itu menjadi angker. Sejak pertama rumah ini dikosongkan memang sudah sering ada sesuatu. Apalagi tempat ini malah jadi tempat pembuangan makhluk astral setelah rimbun seperti ini." Pak Roni, si pemilik rumah, mulai terlihat kebingungan dan merasa bersalah. "Ya sudah, kalau begitu anak buahmu disuruh berhenti dulu. Nanti sore ku ajak orang pinter dulu ke sini agar tempat ini dibersihkan." Pemilik rumah itu bergegas pergi dari tempat itu, dan para tukang yang rencananya akan menyelesaikan pembersihan lokasi pun akhirnya dibubarkan. Pak Mandor pun menyusul si pemilik rumah yang memanggilnya dari alat jalanan. Pak Agung yang tadinya hanya mengamati orang-orang itu berdiskusi, coba mendekati pemilik toko yang hendak kembali ke tokonya. "Ada apa sebenarnya, Pak?" tanya Pak Agung. "Entahlah, Pak, aku tak ingin ikut campur urusan orang lain," jawab pemilik toko yang akhirnya pergi meninggalkan Pak Agung tanpa penjelasan. Pak Agung hanya terdiam heran dan memperhatikan pemilik toko yang berlalu pergi. Rasa penasaran pun mulai terlintas di benaknya. Akan tetapi, ia berusaha melupakan pikiran-pikiran yang tak baik yang timbul karena kejadian hari itu. Segera ia bersiap untuk membenahi peralatan tukangnya. Beberapa tukang yang lain pun sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi,
Tiba-tiba Pak Agung merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari dalam rumah yang ada di belakangnya. Pak Agung pun menoleh, dan sekelebat bayangan aneh terlihat olehnya masuk ke dalam ruang kamar mandi bangunan itu, yang arahnya terlihat dari jendela kaca yang pecah. Merinding, Pak Agung pun langsung terburu-buru pergi dari tempat itu. Esok harinya, Pak Agung berangkat paling awal ke lokasi itu. Ia kembali menunggu kedatangan tukang lain di tempat yang sama seperti hari sebelumnya. Tak seperti sebelumnya, toko itu sudah terbuka, dan begitu melihat Pak Agung, pemilik toko menghampirinya. "Bapak masih berani melanjutkan kerja?" Pak Agung hanya tersenyum kepada pemilik toko. Orang itu pun mengajak untuk duduk di bangku yang sengaja diletakkan di bagian luar. Sambil menunggu tukang yang lain datang, Pak Agung pun menceritakan tentang apa yang terjadi sore hari setelah para tukang membubarkan diri. Sore itu pemilik bangunan itu kembali datang bersama beberapa orang yang tidak dikenal. Pemilik toko itu hanya memperhatikan dari dalam tokonya. Ia menduga telah dilakukan semacam ritual pengusiran makhluk astral yang sering mengganggu di tempat itu. Karena khawatir apa yang dilakukan di sana dapat berpengaruh dengan tokonya, ia segera menutup tokonya lebih awal dari biasanya. Dari dalam rumah, pemilik toko itu seperti dapat mendengar suara-suara yang berasal dari tempat itu. Suara yang paling keras terdengar adalah suara bayi yang menangis histeris. Tak hanya itu, samar-samar juga ada suara auman harimau yang melawan. Menurut si pemilik toko, ritual pengusiran itu dilakukan hingga tengah malam. Pagi harinya pemilik toko agak penasaran dengan tempat itu, sehingga ia bangun lebih awal untuk memeriksa kondisi bangunan tua itu. Rupanya pemilik toko itu agak mengerti perihal masalah gaib. Pak Agung pun sudah mengira sejak kejadian temannya yang kesurupan kemarin. Pemilik toko itu kembali menjelaskan bahwa tempat itu belum benar-benar bersih sepenuhnya. Masih ada dua makhluk tersisa di tempat itu. Sesosok makhluk berwujud anak kecil, dan yang satunya lagi seperti sosok yang menjadi pendampingnya, seorang wanita tua yang kadang menampakkan diri dengan wujud menyerupai kuntilanak. Pak Agung pun kembali diperingatkan agar lebih berhati-hati saat bekerja di tempat itu. Di hari kedua, pekerjaan renovasi berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan seperti hari sebelumnya. Lokasi yang awalnya rimbun sudah terlihat cukup bersih. Beberapa hari kemudian, aktivitas kerja di lokasi bangunan tua itu sudah terlihat padat. Para tukang sudah ada yang menggali tanah dan memasang pondasi. Tukang yang lain ada yang membongkar bagian atap rumah. Pak Agung sendiri bertugas membuat pondasi rencana bangunan baru. Pemilik rumah beberapa kali datang ke lokasi untuk memantau hasil kerja dari Pak Mandor. Akan tetapi, berbeda dengan saat itu, ada hal lain yang membuat pemilik rumah datang dan membahas suatu permasalahan yang kelihatannya sangat penting dengan Pak Mandor.
Pak Agung yang masih bekerja tak begitu memperhatikan apa yang dibahas. Pikirnya mungkin keduanya sedang membahas masalah pembayaran proyek renovasi bangunan itu. Selang berapa lama setelah pemilik bangunan itu pergi, sebuah kejadian yang mengerikan kembali terjadi. "Pak, cepat ke sini. Lihat, Pak, ini apa?" teriak salah seorang tukang bernama Amin. Pak Agung yang masih memasang batu pondasi langsung mendekati ke arah Amin yang sedang menggali tanah di area belakang bangunan, diikuti oleh para tukang lainnya. Amin terkejut karena dari dalam tanah yang digalinya seperti mengalir darah berwarna merah gelap kehitaman yang bercampur dengan lendir. Entah darah apa yang tiba-tiba merembes dari dalam tanah yang katanya cukup gembur dan mudah digali itu. Itu darah. Sontak Pak Mandor yang mengetahui kejadian itu langsung berlari ke arah kerumunan para tukang yang menyaksikan apa yang keluar dari dalam tanah itu. "Aduh, gawat, gawat!" gerutu Pak Mandor yang sepertinya ketakutan. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya ada di dalam tempat itu. Berhubung jam kerja yang sudah hampir selesai, akhirnya tepat di tanah yang mengeluarkan darah itu diputuskan untuk ditutup dengan adukan semen dan pasir agar rembesan darah itu berhenti. Saat itu Pak Mandor benar-benar ketakutan, seakan ia akan mendapatkan masalah yang besar. Pak Agung yang mendapatkan perintah untuk menutup rembesan darah itu terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terkubur di dalam tanah itu. Sempat ia mengira ada seseorang atau binatang yang dengan sengaja dikubur di tempat itu. Tapi siapa yang menguburkannya dan kapan? Sebelum para tukang pergi, Pak Mandor mulai memperhatikan tingkah Pak Agung, menyuruhnya untuk pulang paling akhir. Alasannya, pemilik rumah akan segera datang untuk melihat lokasi kejadian. Dengan perasaan yang masih takut, Pak Agung terpaksa menuruti perintah Pak Mandor. Cukup lama mereka menunggu si pemilik bangunan, namun tak kunjung tiba, sedangkan langit sudah mulai terlihat gelap. "Pak, ini yang punya rumah jadi datang apa tidak sih?" tanya Pak Agung yang tiba-tiba merasa khawatir kepada Pak Mandor. "Nggak tahu, coba kita tunggu sebentar lagi. Kalau tidak datang juga, ya sudah, kita tinggal saja," jawab Pak Mandor. Keadaan sekitar pun hampir berubah gelap, sedangkan pemilik rumah belum juga datang. Tiba-tiba Pak Agung seperti mendengar suara aneh, suara tangisan bayi yang samar-samar terdengar lirih. "Pak, sepertinya ada suara bayi nangis. Dengar tidak?" tanya Pak Agung kepada Pak Mandor. Pak Mandor pun terdiam dan ikut mengamati. Benar, dia pun mendengar suara itu dengan jelas. Semakin jelas saat keduanya coba mencari-cari sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari tempat yang tadi mengeluarkan darah. Kedua orang itu saling memandang, sama-sama merasa merinding mendengar suara yang semakin keras. "Pak, apa kita coba gali saja? Jangan-jangan di dalamnya ada bayi," ujar Pak Agung. Pak Agung langsung mencari cangkul untuk menggali tempat itu. Namun dengan cepat dicegah oleh Pak Mandor. "Jangan-jangan," ujar Pak Mandor. Saat keduanya mulai panik,
Suara tangisan bayi yang tadinya terdengar tiba-tiba berubah menjadi suara tawa wanita cekikikan.